Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-55, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon sanobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-55 ayat yang ke-12. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Renungan hari ini berjudul Iman yang Imajinatif, ditulis oleh James Banks. Lihat opa, pohon-pohon itu melambai-lambai kepada Allah. Saat kami melihat pepohonan betula muda merunduk tertiup angin sebelum badai datang. Pengamatan cucu laki-laki saya yang menarik itu membuat saya tersenyum dan bertanya, apakah saya memiliki iman yang imajinatif seperti itu? Berkaca pada kisah Musa dan semak yang terbakar, penyair Elizabeth Barrett Browning menulis, bumi ini dijejali sorga, dan setiap semak membara dengan Allah. Namun hanya yang melihatlah yang menanggalkan kasutnya. Pekerjaan tangan Allah jelas terlihat di sekeliling kita dalam keajaiban ciptaannya. Dan suatu hari saat bumi diperbaharui, yang kita lihat akan jauh berbeda dari apa yang pernah kita alami sebelumnya. Allah memberitahu kita tentang hari tersebut, dan ketika Dia menyatakannya melalui Nabi Yesaya, sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorai, pohon-pohonan bertepuk tangan. Mengapa tidak? Paulus mencatat bahwa alam akan dibebaskan dari kuasa yang menghancurkannya dan akan turut dimerdekakan dan diagungkan bersama-sama dengan anak-anak Allah. Roma pasal 8 ayat 21 dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Yesus pernah berbicara tentang batu yang berteriak. Kita bisa baca dalam Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-40. Dan kata-katanya mengingatkan pada nubuat Nabi Yesaya tentang apa yang menanti mereka yang datang kepadanya untuk diselamatkan.
Ketika kita memandang kepadanya dengan iman yang membayangkan perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, kita akan melihat keajaiban-keajaibannya terus ada untuk selama-lamanya. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat membayangkan bumi yang baru dalam kerajaan Allah yang kekal? Bagaimana Anda dapat memuliakan Allah dengan imajinasi Anda hari ini? Allah yang penuh kasih, aku memujimu karena tidak ada yang lebih kreatif daripadamu. Aku menanti-nantikan untuk melihat keajaiban dirimu dan segala yang sanggup engkau lakukan. Our Daily Bread Ministries, what can